Be phenomenal every day. Pada tanggal 5 Juni ini, market kita terkoreksi cukup dalam ya, minus 2,14%. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Nah, sejak IHSG kita bullish sampai 7.400-an lebih, dan sekarang ini sudah bisa dibilang memasuki masa-masa bearish ya. Nah, jatuhnya indeks kita ini juga tidak terlepas dari peran trio emiten yang punya market cap jumbo tapi sahamnya turunnya sangat signifikan. Ya ini ya, ada Brand minus 10%, TPIA minus 9,9%, dan AMMN ini minus 6,5%. Nah, tiga emiten ini menjadi pemberat IHSG. Teman-teman bisa melihat di idx.co.id ya. Ini list emiten yang mempunyai market cap terbesar. Nah, nomor satu kan ada BCA 1.100 triliun, 234 ini ada Brand, AMMN, dan TPIA. Jadi tiga-tiganya ini ya. Ini ada di 1.100 triliun, 875, dan 793. Jadi nggak heran kalau misalkan tiga emiten ini ambles, ya tentu IHSG kita juga akan ikut roboh ya. Minus 2%. Nah, kali ini saya tidak akan membahas tiga emiten ini karena menurut saya ya untuk emiten-emiten seperti Brand, TPIA ini kita sulit untuk menganalisanya ya. Karena ini murni pure digerakkan oleh, kalau kita bisa bilang ya, digerakkan oleh bandarnya atau supirnya ya. Tidak ada valuasi atau dasar perhitungan yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena seperti teman-teman tahu ya, Brand ini dia diperdagangkan dengan valuasi PI-nya 540 kali ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai strategi sebagai seorang value investor, tentu saham-saham ini itu sudah tidak akan dilirik sama sekali. Jadi walaupun sudah dari 10.000 turun ke 7.000, seorang value investor pun tidak akan mau masuk ya ke saham-saham yang valuasinya super duper ngawur ya. Seperti ini. Demikian juga sama seperti TPIA ya. Dia juga valuasinya nggak karu-karuan ya. PI-nya minus 356. Jadi ini sudah saham-saham yang tidak akan dilirik. Nah, mungkin kalau teman-teman menggunakan analisa trading ya, menggunakan chart ya, teman-teman baru mungkin bisa masuk ke saham-saham seperti ini. Tapi di kondisi market yang seperti sekarang, tentu akan jauh lebih susah untuk make profit ya. Dimana memang kalau trading di market bearish itu akan lebih susah jauh daripada di market bullish. Nah, kalau kita flashback ke tahun waktu pandemi ya 2020, di mana market itu begitu cepat dropnya ya, orang-orang yang menang atau orang-orang yang berhasil meraup keuntungan itu adalah mereka yang melakukan strategi buy and hold, teman-teman ya. Jadi di market bearish adalah orang-orang yang berhasil memenangkan kalau dia membeli saham-saham yang berfundamental bagus ya, kemudian dia hold. Nah, di saat pandemi 2020 pun itu tidak sampai 1 tahun, emiten-emiten blue chips yang punya fundamental bagus itu sudah langsung rebound. Sebelumnya sempat drop parah. Mungkin teman-teman juga ingat ya, saat itu Big Bang pun sempat ARB ya, sampai marketnya kena market halt. Nah, kalau kita cermati kondisi sekarang ini, memang saya yakin cukup banyak trader-trader itu yang terkena bimbang ya. Situasi sekarang ini bimbang, apalagi kalau mereka melihat portfolionya itu juga masih minus. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin menekankan betapa pentingnya ketika kita membeli suatu emiten atau investasi saham itu dengan melihat valuasinya. Nah, saya akan merimain kembali showroom Mr. Charlie ya, dimana kalau teman-teman belum sempat menonton video ini, teman-teman bisa menonton di video yang jangan investasi saham kalau belum mengenal konsep ini. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat signifikan, dimana kalau teman-teman membeli berdasarkan valuasi fundamental, itu teman-teman tidak akan takut dan gentar walaupun market sedang turun. Bahkan teman-teman bisa melihat bahwa itu menjadikan peluang untuk menambah saham yang diinginkan. Nah, di video yang kemarin ini saya sempat membahas bahwa di showroom ini saya persingkat aja, di mana ada seorang namanya Mr. Charlie, dia buka showroom modal awal 500 juta, kemudian dia bisa ngomset ya 1 miliar ya, bulan pertama, terus dia bisa profit, terus dia lipat terus ya profitnya sampai 1 tahun modalnya dari 500 juta jadi 1,35 M. Di tahun kedua sama, dia hire sales, kemudian omsetnya naik, dia bisa gulung terus keuntungannya sehingga modal akhirnya menjadi 2,665 miliar. Nah, kemudian saya menanyakan untuk kondisi perusahaan yang seperti ini, perusahaan showroomnya Mr. Charlie yang mencetak profit 1,39 miliar per tahun ya di tahun keduanya,
Kalau membeli 80% sahamnya itu dihargai berapa? Nah, ada beberapa yang menjawab ya seperti Pak ini ya Wahyu Nevada menjawab 2,8 miliar untuk 80%. Kalau menjawab 2,8 M untuk 80%, berarti Pak Wahyu Nevada ini ingin membeli showroomnya dengan market cap 3,5 miliar. Nah, kalau market cap 3,5 miliar dengan valuasi modal akhir ini bisa disebut dengan equity-nya. Equity 2,6 M dengan profit 1,39 M per tahun, berarti Pak Wahyu ini melakukan valuasi saya ingin membeli dengan PI 2,5 kali dan PBV 1,3 kali. Sehingga muncul dapatnya 80% sahamnya itu 2,8 M. Nah, kalau dapat perusahaan yang PI-nya 2,5 itu tentu sangat amat murah ya. Dengan catatan perusahaan ini adalah perusahaan yang fundamental bagus ya. Kemudian ada Pak Boni Kwang ya yang menjawab 4,5 M atau 8,1. Nah, ini saya hitungkan secara cepat ya. Kalau misalkan kita membeli dengan market cap 5,4 miliar ya. Ini kan dia hitung profit per bulan selama 2 tahun ditambah modal dikali 80%-nya. Nah, jadi angkanya 5,4 M market cap-nya ya. Setara PI 3,9 atau yang kedua dia bilang 8,1 ini setara dengan market cap 9,6 M dengan PI 6,91 kali. Nah, yang kedua ini juga oke nih masih oke lah ya. PI 3 sama PI 6 kali. Kemudian ada Sapulidi Ceria. Nah, dia bilang 5M masih bagus itu. Nah, kalau 5M untuk 80% saham, berarti market cap-nya dinilai 6,25 M. Kalau market cap-nya 6,25, berarti PI-nya dia mau membeli, Pak Sapulidi ini membeli dengan PI 4,4 kali ya. Ini masih oke, masih murah juga. Dan terakhir ada Pak Tom ya, Tom 168, ini 10,66 miliar. Di harga 10,66 M pun saya hitung market cap-nya artinya dia membeli showroom ini seharga 13,3 M ya. Atau PI-nya 9,57 kali ya. Nah, saya cukup senang melihat teman-teman yang menjawab seperti ini karena tidak ada yang mau membeli showroom ini di PI 100 kali, 200 kali ya. Kan tidak ada satupun yang menjawab seperti itu ya. Nah, artinya mereka teman-teman ini membeli menghitung ya, oh saya mau beli 80% itu dengan melihat valuasinya. Nah, konsep ini sebenarnya sama kalau kita terapkan di sini. Kalau teman-teman membeli saham, misalkan seperti brand ini, maka saham teman-teman ini membeli brand dengan valuasi itu PI 540 kali. Itu yang ingin saya katakan. Sehingga apa? Kalau misalkan teman-teman membeli dengan valuasi yang sangat tinggi, maka kalau ada market yang bergejolak, teman-teman tidak punya pegangan apapun. Ini mau di hold, mau di cut loss, atau mau di average down, itu bingung. Nah, di sini saya simulasikan. Kalau misalkan showroomnya Pak Charlie ini IPO, nah ini kan kita tadi nggak ada harga per lembar sahamnya ya. Ini saya asumsikan IPO. Modal akhirnya atau equity terakhir kan 2,6 M kan. Profit setiap tahun 1,3 M. Kalau lembar sahamnya itu 1 juta, kemudian nilai nominal 100, berarti kode sahamnya showroom ini SHRM ini ada di 2666. Jadi 2666 ini setara dengan PBV 1 kali ya. Dan juga PI berapa ini berarti? 2366 ini dibagi dengan ini. PI-nya 1,9 kali. Wah, ini sangat murah kalau bisa dapat di 2666 kan. Nah, kalau kita sebagai investor melihat ini seperti ini kondisinya. Oke lah, kita hargai intrinsic value-nya di PI 9 kali. Misalkan kita simpelkan seperti itu ya. PI 9 kali, maka ketemunya itu adalah 12,5 miliar untuk 100% sahamnya kan. Nah, kalau kita investasi sebagai value investor, tentu ada dua hal kan. Intrinsic value-nya kita harus tahu. Yang kedua, kita tidak mau beli di harga intrinsic value. Kita akan beli dikurangi dengan margin of safety sebagai batas pengaman kita. Nah, let's say margin of safety-nya 40%. Berarti kita tahu, saya akan beli maksimum itu di harga 5 miliar. Nah, kalau kita beli di maksimum harga 5 miliar, market cap 5 miliar, kalau kita bagi lembar saham 1 juta, berarti harga maksimum kita membeli sahamnya showroomnya Mr. Charlie itu ada di 5.011 ya. Nah, ini kalau kita membeli saham berdasarkan seorang value investor. Nah, kalau kita beli di harga 5 miliar, maka PI-nya setara dengan bukan 9 kali, tapi sudah menjadi 3,6 kali.
Pertanyaannya, kalau misalkan kita beli nih di harga 5.011, terus harga sahamnya itu turunnya menjadi 3.000. Ya, tentu kalau seorang value investor itu tidak akan ada rasa takutnya. Kenapa? Karena dia langsung melihat begini. Oh, harga sahamnya sekarang tinggal 3.000 SHRM ini. Nah, market cap-nya berarti tinggal 3 miliar. Dari mana 3.000 dikali 1 juta lembar kan? 3M. Berarti kalau saya beli di harga 3.000, berarti saya beli di PI 2,16 kali. Wah, ini tambah lebih murah lagi. Jadi kondisi ketika harga sahamnya itu turun, itu tidak membuat seorang value investor ini takut, malah semakin dia berpikir, wah kalau gini saya akan chip in lebih banyak lagi, saya akan beli saham ini lebih banyak. Nah, inilah suatu conviction atau keyakinan di mana yang membedakan antara seorang value investor dan seorang trader. Kalau trader kita melihat chart itu ya pilihannya langsung antara cut loss ya atau average down. Nah, kalau sesudah itu dia nggak ada. Dasarnya dia hanya melihat dari sisi teknikal. Namun sekali lagi teman-teman, di mana kalau misalkan nih ada teman-teman yang merasa, oh tapi kok saya bisa profit terus nih dengan cara analisa teknikal, ya monggo silahkan. Tidak ada salahnya ya. Selama teman-teman bisa make profit terus dengan dengan cara yang teman-teman gunakan. Tapi kalau teman-teman merasa, oh iya ya selama ini kok saya selama trading ini kok untuk profit minusnya kok saya lebih banyak minusnya. Kemudian kalau market itu lagi bergejolak, saya ini kok gampang goyah ya, ini bingung mau ngapain. Nah, mungkin teman-teman harus mulai mempertimbangkan untuk membeli atau investasi saham itu dengan melihat valuasi perusahaannya ya, bukan dengan melihat harga atau pergerakan harganya. Nah, ini ada perbedaannya signifikan kalau misalkan ya, tadi ini kan sebelumnya kalau belum IPO kan nggak ada nih harga per lembar saham. Begitu sudah IPO kan keluar harga per lembar saham. Maka yang berbahaya itu pertama chart effect. Teman-teman akan dihadapkan dengan harga yang terus bergejolak seperti ini. Kalau nggak ada IPO, mungkin showroom ini nggak ada yang tidak terlalu bergerak harganya, gitu loh. Tapi begitu ini sudah IPO, harga sahamnya sudah tertera di bursa, setiap hari bisa naik turun. Ini akan mempengaruhi psikologis teman-teman. Apakah teman-teman tahu atau sadar bahwa setiap pergerakan naik turun ini memberikan valuasi yang berbeda untuk emiten itu. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya membeli. Jangan sampai kita membeli ngawur-ngawuran ketika misalkan ini ya, oh kita tahu intrinsic value-nya katakanlah di 5M atau setara 5 ribuan. Intrinsic value-nya 12M ya, berarti setara harganya 12.500. Terus harga sahamnya saat itu misalkan naik menjadi 60.000, teman-teman tabrak beli. Nah, itu tentu potensi untuk loss-nya itu akan sangat besar. Karena in the end, kita berinvestasi di saham, itu sama dengan kita membeli perusahaannya, kita membeli bisnisnya. Nah, faktor yang kedua itu adalah rumor ya. Di mana harga ini juga akan sangat digerakkan oleh rumor. Contoh, oh ini brand akan masuk FTSE lah. Kemudian, oh perusahaan ini akan ada investor yang masuk lagi. Perusahaan ini akan merger, perusahaan ini akan diakuisisi, whatever lah. Banyak sekali rumor-rumor yang bisa di-create ya. Untuk mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar mengerti bahwa iya ya, ketika kita membeli saham itu kita sama sekali tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan antara chartnya atau rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Nah, sebenarnya ini contoh yang simpel saja untuk supaya teman-teman bisa melihat ya bagaimana perbedaan antara ketika seorang trader membeli saham dengan seorang value investor yang membeli saham. Namun selanjutnya sebenarnya tidak sesimpel ini ya kalau kita sebagai seorang value investor, bukan hanya dari kuantitatif seperti ini, oh PI-nya rendah langsung dibeli, PBV-nya rendah langsung dibeli, tidak. Tapi ada kalau Warren Buffett mengatakan jangan pernah membeli perusahaan yang tidak memiliki business mode atau economic mode. Nah, mungkin business mode atau economic mode ini akan saya jelaskan ya di video yang berikutnya karena ini merupakan core atau dasar dari seorang value investor untuk membeli atau untuk investasi di perusahaan. Jadi kalau tidak mempunyai business mode, semurah apapun harga saham suatu perusahaan tidak akan dibeli oleh Warren Buffett.
Nah, untuk bisnis mode ini saya akan bahas di video berikutnya. Dengan video ini saya berharap semoga teman-teman ya yang selama ini membeli saham dengan tidak menggunakan valuasi mulai mencoba untuk menghitung ya valuasi atau menghitung nilai intrinsic value-nya berapa ketika sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi di suatu saham. Oke guys, cukup sekian video kali ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.